Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'ati nabiyhi khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan banyak nikmat kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ini menambah keberkahan hidup kita dan memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Suatu ketika Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memboncengkan seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah suatu ketika memboncengkan Abdullah bin Abbas di atas kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu usia Ibnu Abbas itu adalah 10 tahun. Jadi usia yang masih belia, ya 10 tahun, diboncengkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kendaraan beliau. Nah, ketika diboncengkan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa wejangan atau memberikan beberapa pesan atau wasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di antara bagian dari pesan Rasulullah saat itu adalah ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ya ketika engkau dalam kondisi lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu ketika engkau berada dalam kondisi yang sempit. Ini adalah wasiat yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam kondisi lapang, dalam kondisi aman, dalam kondisi sehat, dalam kondisi senang. Maka Allah akan mengenalmu ketika engkau dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit, ataupun dalam kondisi susah. Nah, ini artinya adalah jika kita ingin Allah itu ingat kepada kita, kalau kita ingin Allah itu mengenal kita, kalau kita ingin Allah menolong kita, maka hendaknya kita banyak mengingat Allah ketika kita dalam kondisi lapang. Ya, jadi ketika kita ingin Allah itu ingat kepada kita ketika kita dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, ya, maka kita ketika dalam kondisi lapang hendaknya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rumus ya. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, dikenal oleh Allah ketika kita dalam kondisi susah, maka hendaklah kita mengingat Allah juga ketika kita dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang. Dalam Al-Qur'anul Karim ada sebuah kisah yang menarik yang berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus ini berada di dalam perut ikan. Jadi Nabi Yunus ini pernah berada di dalam perut ikan. Tidak hanya 1 jam atau 2 jam, atau tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi sampai 40 hari. Ya, bisa dibayangkan ya, di dalam perut ikan yang di situ nggak ada ventilasinya ya, nggak ada jendelanya, ya. Tidak cuma 1 hari, ya, tapi 40 hari. Ya, kalau kita dalam kamar ya, kamar itu nggak ada jendelanya,
ya, nggak ada ventilasinya, bisa dibayangkan ya, kita nggak akan betah dalam sehari. Ya, ini 40 hari. Nah, ketika berada di dalam perut ikan ini, Nabi Yunus alaihissalam senantiasa melantunkan zikir yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya. Maha suci Engkau ya Allah. Ya, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Ini zikir, ya, doa yang dilantunkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan. Nah, kemudian setelah 40 hari ya di dalam gelapnya perut ikan itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus, dikeluarkan dari perut ikan ini setelah berlangsung selama 40 hari. Yang mana secara logika manusia itu tidak akan selamat. Ya, 40 hari di dalam perut ikan secara logika manusia itu tidak akan selamat. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya mampu menyelamatkan Nabi Yunus. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah selamatnya Nabi Yunus ini disebabkan ya semata-mata karena zikir yang dia lantunkan tadi, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin? Apakah semata-mata karena zikir ini? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Ini bukan sebab satu-satunya. Ya. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya, maka kalau sekiranya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya. Jadi seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah ketika dulu dia dalam kondisi lapang, maka niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Nah, ternyata penyebab utamanya kenapa Allah menyelamatkan itu adalah karena Nabi Yunus ini dulu ketika dalam kondisi lapang itu banyak zikir, banyak berdoa, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika dalam kondisi lapang. Sehingga ketika beliau itu dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ternyata apa yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, doa yang kita lantunkan, zikir yang kita baca ketika kita dalam kondisi lapang, ini bisa berpengaruh pada pertolongan Allah tatkala kita dalam kondisi susah, ya, dalam kondisi sempit. Maka dalam sebuah hadis, baginda agung Rasulullah SAW pernah bersabda, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'iti wal kurabi falyuktir du'a firraha. Barang siapa yang ingin dikabulkan oleh Allah, ya, doanya ketika dia tertimpa kesulitan dan kesusahan, maka hendaklah dia itu memperbanyak doa ketika dalam kondisi lapang. Ya, jadi kalau kita ingin doa kita itu dikabulkan Allah ketika kita dalam kondisi sulit, maka hendaklah kita memperbanyak doa ketika kita dalam kondisi lapang. Nah, tapi biasanya ketika kita kondisi lapang itu kita sulit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita baru ingat pada Allah itu ketika kita dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit. Makanya ya, sekarang kita balik, ya, ketika kondisi lapang itu kita banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita butuh pertolongan Allah, ketika kita dalam kondisi sulit, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala
ya juga pernah mengisahkan tentang Fir'aun, ya, tentang Fir'aun. Nah, ini berbeda dengan kisah Nabi Yunus tadi. Jadi kalau Fir'aun itu ketika Fir'aun itu mengejar Nabi Musa dan bala tentaranya, kemudian Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya di Laut Merah dan berubah jadi jalan, maka Fir'aun ini mencoba untuk melewati jalan tadi. Tapi ketika sampai di situ sudah berubah jadi laut lagi. Nah, ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 90, wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa 'adwa hatta idza adrakahul gharqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut itu, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini yang diucapkan oleh Fir'aun ketika Fir'aun ini sudah nyaris tenggelam atau sudah dalam kondisi dia, ya, kalau istilah kita megap-megap ya, di tengah Laut Merah. Ya, mengatakan seperti itu. Jadi menyatakan bahwa dia itu beriman, ya, kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan juga Nabi Musa. Tapi kemudian apa yang dilantunkan, ya, permohonan Fir'aun ini diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebabnya apa? Sebabnya adalah karena dulunya itu Fir'aun itu kufur, nggak mau beriman. Fir'aun juga berbuat dolim, berbuat kerusakan. Makanya doanya kepada Allah itu diabaikan, ya, tidak diijabahi. Nah, hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, yaitu ayat ke-91, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang engkau baru percaya, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi dari kisah Nabi Yunus alaihissalam dan juga Fir'aun, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya, ya, perbuatan yang kita lakukan ketika kita dalam kondisi lapang itu sangat berpengaruh pada pertolongan Allah tatkala kita dalam kondisi sulit. Kita lihat Nabi Yunus tadi, ya. Nabi Yunus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari perut ikan yang secara logika manusia itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin selamat, tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Yunus ini ketika dalam kondisi lapang dia taat kepada Allah, ya, menaati perintah Allah, ya. Kemudian banyak zikir, banyak berdoa kepada Allah. Nah, Fir'aun tidak, ya. Fir'aun sebaliknya, ya, dulu dia durhaka, nggak mau beriman, ya, nggak mau menerima ajakan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini salah satu pelajaran penting bagi kita, bahwa ketika kita itu ingin ditolong oleh Allah dalam kondisi susah, ya, maka hendaklah kita banyak mengingat Allah ketika kita dalam kondisi lapang. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah, ya, ingatlah Allah ketika engkau dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau dalam kondisi sulit. Dalam sebuah kisah yang lain yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, suatu ketika Rasulullah itu pernah berkisah tentang 3 orang laki-laki pada zaman dulu yang terjebak di dalam gua. Jadi dikisahkan ada 3 orang laki-laki, ya, yang sedang menempuh satu perjalanan, kemudian hujan turun, berteduh, ya, masuk ke dalam gua. Nah, ketika masuk gua inilah
ketika sudah di dalam, tiba-tiba ada batu besar ya, batu raksasa itu jatuh blek pas berada di pintu gua. Pas berada di pintu gua. Ya, sehingga 3 orang tadi nggak bisa keluar. Ya, tenaga mereka nggak cukup untuk menggeser batu besar tadi. Nah, yang bisa mereka lakukan hanyalah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masing-masing dari 3 orang ini berdoa, ya, menyampaikan doanya kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki yang pertama berdoa kepada Allah dengan perantara amal solih yang dulu pernah dia lakukan. Ya, laki-laki yang pertama ini menyampaikan, ya, mengadu kepada Allah, ya Allah, dulu itu saya pernah berbakti kepada kedua orang tua saya. Ya, saya selalu memenuhi kebutuhan mereka, selalu mengutamakan kebutuhan mereka daripada keluarga saya. Ya, jadi selalu dilayani lebih dulu daripada anaknya, daripada istrinya. Ya. Seandainya aku saat itu, ya, melakukannya karena ikhlas karena engkau, maka berikanlah pertolongan kepada kami, ya, dari gua ini. Ya, ini doa yang dilantunkan oleh laki-laki yang pertama. Jadi berdoa dengan tawasul, dengan perantara amalan yang pernah dia lakukan berupa apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka setelah menyampaikan doanya ini, batu yang besar tadi, ya, yang menutup pintu gua itu bergeser tapi sedikit. Ya. Jadi bergeser sedikit. Ya. Masih belum cukup untuk jalan keluar gua, belum cukup untuk dipakai keluar dari gua. Maka kemudian bergantilah laki-laki yang kedua. Berdoa sama dengan laki-laki yang pertama. Berdoa dengan perantara amal solih yang dulu pernah dia lakukan. Ya. Setelah laki-laki yang kedua ini berdoa, maka batu tadi bergeser lagi. Ya, agak lebar sekarang. Tapi masih belum cukup untuk jalan keluar dari gua. Maka kemudian laki-laki yang terakhir, ya, ini juga berdoa sama dengan perantara amal soleh yang dulu pernah dia lakukan. Nah, akhirnya setelah laki-laki yang ketiga ini berdoa, batu tadi bergeser, ya, sehingga pintu guanya terbuka lebar dan ketiga laki-laki tadi bisa keluar. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ketiga laki-laki ini, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa? Karena amalan solih mereka yang dulu mereka lakukan ketika dalam kondisi lapang. Sehingga ketika mereka bertiga itu dalam kondisi sulit, ya, dalam kondisi terjebak dalam gua, ya, ada batu besar yang menghalangi pintu gua, dalam kondisi sulit seperti itu, ya, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekali lagi, apa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan ketika kita dalam kondisi lapang itu sangat berpengaruh sekali terhadap pertolongan Allah ketika kita dalam kondisi sempit. Ya, saat ini barangkali kita masih mudah untuk sholat jamaah, mudah untuk halakoh, mudah untuk pengajian. Berarti kita dalam kondisi longgar, ya. Kalau enggak, maka mari kita perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, ya, suatu ketika misalnya kita mendapatkan suatu kesulitan, suatu kondisi yang tidak nyaman, kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kuncinya adalah kita ingat Allah, kita taat kepada Allah ketika kita kondisi lapang, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan ingat kepada kita ketika kita dalam kondisi susah. Nah, ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk bagaimana kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah, baik dalam kondisi longgar maupun dalam kondisi sempit. Nah, ini mudah-mudahan bisa motivasi kita semuanya untuk senantiasa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.